Water, wayang terbuka. Kali ini Dewi Katayama Channel telah berkunjung ke kediaman Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat. Dan bersyukur alhamdulillah silaturahmi ini adalah mengangkat water misteri, wayang terbuka misteri. Misteri yang diyakini oleh masyarakat Indonesia sampai detik ini, keberadaan seorang wanita yang sangat cantik yang datang tidak disangka-sangka. Namun kecantikan dan keelokannya sangat luar biasa sekali. Dewi Katayama Channel, dalam hal ini ada Kanjeng Raden Ayu Dewi Syamsih Astuti atau Ibu Dewi Katayama. Dia juga masih keluarga dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan alhamdulillah di kediaman ini, di kediaman Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat, water misteri akan mengungkap. Saya jujur saja merinding melihat sosok seorang Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang sangat luar biasa sekali. Banyak masyarakat kita meyakini bahwa Kanjeng Ratu Pantai Selatan lebih dikenal, begitu Kanjeng? Ya. Tetapi yang lebih terkenal di dunia adalah Nyai Roro Kidul, abdi dalam kinasihnya. Kinasihnya Kanjeng Ratu. Jadi malah lebih terkenal Nyai Roro Kidulnya. Ya, betul. Nah Kanjeng, nah ini kebetulan ada Bunda Dewi. Mungkin Bunda Dewi sedikit banyak sosok wanita yang begitu cantik, elok. Bunda Dewi sebagai wanita pasti akan merasakan bagaimana aura seorang Kanjeng Ratu. Luar biasa Kanjeng Ratu itu, orangnya anggun, berwibawa, baik hati, dan welas asih kepada semua rakyatnya. Saya juga jadi terkagum-kagum, cantik yang bukan main Kanjeng Ratu. Jadi kalau dibandingkan dengan Miss Universe gitu atau Putri Indonesia lebih cantik kan? Waduh, bukan apa-apanya itu. Ini luar biasa cantik. Tidak ada yang mengalahkan dengan Kanjeng Ratu. Kanjeng, ini kan di padepokannya Kanjeng ini kan ada lukisan Kanjeng Ratu. Inspirasinya Kanjeng bisa melukis seperti ini. Jadi pertama saya ada di sini, di tempat tidur ini. Beliaunya berdiri di sini. Ada wanita cantik sekali, kecantikannya melebihi manusia biasa, luar biasa kecantikan. Nah, terus dia memberi wejangan tentang dirinya bahwa saya Kanjeng Ratu Diah Pitaloka, putri Pajajaran yang dulu dinyatakan mati di dalam perang Buban. Padahal saya tidak mati. Saya dilarikan naik kereta, paling depan pasukan prajurit naik kuda 8, terus di belakang 40 prajurit bakung. Saya naik kereta dibawa ke hutan Wonogiri, alas Wonogiri. Alas Wonogiri. Berhenti di sebuah air terjun di situ, namanya Tirtomoyo Ndelepih Kayangan. Tirtomoyo Ndelepih Kayangan yang sampai detik ini masih ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya. Nah ini kalau nggak salah juga, mohon maaf Bunda Dewi, pernah ke sana dan bahkan sering ke sana. Apa yang di Payung itu. Ya, waktu itu pernah ke sana. Biasa itu juga ritual adalah ya begitulah
kerja saya kemana-mana, mampir-mampir, ternyata juga di situ tempatnya asik juga. Di Tirtomoyo. Ya. Ya. Jadi itu perjanjiannya Raden Mas Danang Sutawijaya dengan Kanjeng Ratu Kidul Dyah Pitaloka Ya, untuk membangun negara Mataram pertama. ada mitosnya, ini ada mitos. Ada mitos, jadi ketika Mataram menyerang Pajajaran, Oh, belum pernah. belum pernah ya? Belum pernah. Yang benar Tuan adalah, Pajajaran dengan Mataram. yang konon adalah ketika putri Dyah Pitaloka yang akan diperistri. Itu zaman Mojopahit, bukan? Oh, jadi Mojopahit ya? Oh iya. Mojopahit yang menyerang ke Bukan menyerang. Jadi kan ketika Prabu Hayam Wuruk mau diangkat menjadi raja, itu syaratnya harus punya permaisuri. Kemudian diadakan sayembara. Siapapun para adipati maupun para sultan maupun raja Nusantara yang punya putri, silahkan mendaftarkan dirinya mau diambil menjadi permaisurinya Prabu Hayam Wuruk. Kemudian pada para adipati Nusantara dan para sultan Nusantara dan para raja-raja Nusantara mengajukan putri-putrinya. Prabu Hayam Wuruk hanya tertarik satu, yaitu Gusti Ratu Ayu Dyah Pitaloka dari putri Pajajaran. Kemudian Gajah Mada mengutus patihnya, namanya Patih Madu. Terus iya saya potong terus itu di wejang tentang apa singkat gitu kan? Oh, di sini. Iya. Oh, wejangannya ya itu menyatakan bahwa dirinya aku Kanjeng Ratu Iya. Dyah Pitaloka, Iya. permaisuri Wurung, Urung. karena mau dijadikan permaisurinya Iya. Prabu Hayam Wuruk. Hayam Terus Tidak terjadilah mau, ya. agresi, yaitu oleh Adipati Wengker diserbu di situ. Jadi dia tidak itu jadinya itu menghilang musnahnya. Oh enggak, dilarikan ini ada Dilarikan kan dulu. ini ada. Nah, ini Kanjeng Contoh. boleh. Jadi di sini dilarikan di sini. Iya. Ini Dyah Pitaloka Kereta nih. dinaikkan kereta ini, dibawa lari, dilarikan ke Alas Wonogiri. Itu penting. Iya, makanya namanya Delepeh. Delepeh. Delepeh yang itu kemarin dari ya. kata delep. Delep itu sembunyi. Iya, Sembunyi. delep. Iya, disembunyikan di situ. Dulu di situ dari Delepeh Kayangan itu jarak kurang lebih cuma nggak sampai 500 meter itu ada gua macannya. Berarti ya tempat itu pertapaan, tempat ritual. Wah, itu harimaunya banyak dulu. Karena mau hutan. Dari Mojopahit sampai Wonogiri itu hutan semua. Untuk Kanjeng Ratu itu yang menginginkan beliaunya. Jadi tidak bisa dipanggil Kanjeng Ratu. Yang bisa dipanggil itu Nyai Roro Kidul. Yaitu Nah. abdi dalam Kidul, kinasihnya. Itu bisa, misalnya ada misalkan ada Ratu Kecantikan di Nusantara ini. Iya. Terus nanti ada para sesepuh yang ahli ngundang secara gaib kerohanian, dipanggillah dari para abdi dalamnya Kanjeng Ratu yang namanya Nyai Roro Kidul, jumlahnya ribuan. Nah itu bisa dipanggil, itu bisa masuk ke si itu orang yang mau dicalonkan ratu itu bisa. Nanti kecantikannya memang luar biasa karena istilahnya yang memancar itu Nyai Roro Kidul ya. Jadi nyun sewu Kanjeng, yang masuk atau membo-membo memasuki seseorang itu sebenarnya bukan Kanjeng Ratu tapi Nyai Roro Kidul. Tapi itu abdi dalam kinasih semua, cantik-cantik semua. Cantik. Jumlahnya ribuan ya. Ribuan, saya pernah didatangi ribuan. Terpesona nggak Kanjeng kira-kira? Oh dengan enggak, kecantikannya? karena itu waktu itu saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Laut Selatan. Tinggalmu di mana? Di Gunung Seribu. Terus maumu apa? Saya minta nanti ada raja atau presiden dari Gunung Seribu. Akhirnya saya meramal itu. Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dari Pacitan, saya ramal jadi presiden. Itu lukisannya itu, Narasingamurti. Jadi termasuk apa yang diprediksi Kanjeng Pangeran Abiyasa Adiningrat ini
A1 selalu tepat. Oh iya, karena tuh saya kan pakai ilham Tuhan sama yang Tuhan mengutus para roh-roh yang diutuskan. Tuhan pakai melalui infrastruktur juga, ada leluhur, ada roh yang disuruh nemui saya. Makanya dia tak tanya, kamu dari mana? Jumlahnya ribuan. Saya dari pantai selatan, laut selatan. Tinggalmu di mana? Di Gunung Seribu. Lah Gunung Seribu tuh sepanjang pantai selatan itu dari Wonogiri sampai Pacitan sana. Tujuanmu apa? Saya minta nanti ada raja atau presiden dari Gunung Seribu. Makanya tahun 2003 saya di Taman Mini di pertemuan Sasona Diroso saya meramal tahun 2004 nanti adalah tahunnya Bambang. Itu masih tahun 2003. Padahal Bambang itu sendiri namanya banyak kan? Iya, makanya yang datang ke rumah saya sini ada Bambang itu Soeharto, itu ada ini banyak. Anjing, apakah saya ada? Saya namanya Bambang loh. Oh, saya nggak tahu. Tapi aku kuncinya kan pegangan saya nanti dari Gunung Seribu. Makanya saya ngomong SBY. Mungkin Bambang Yudhoyono. Karena Bambang yang datang ke kediamannya Kanjeng itu mungkin bukan dari Gunung Oh, Seribu. tidak. Tidak. Iya, Gunung Seribuan mungkin. Mohon maaf sekali lagi Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat. Nah, kembali lagi yang topik kita adalah mengangkat misteri Kanjeng Ratu. Nah, yang Kanjeng Ratu ini kalau saya melihat lukisannya sorot matanya ini kan seperti sorot mata yang kalau orang Jawa bilang belalak, terlalu tajam gitu. Yang seperti tadi Kanjeng ceritakan bahwa memang beliau adalah dari Pasundan. Apa memang tipikalnya seperti itu? Ya, namanya Kanjeng Ratu tadi sudah mengaku bahwa dirinya disembunyikan di Wonogiri, di Ndelepeh, di Tirtomoyo, Ndelepeh Kayangan. Kayangan itu dari kata perihayangan. Perihayangan itu adanya di Jawa Barat. Maka wanita Jawa Barat itu dulu terkenal cantik-cantik, makanya dipilih Prabu Hayam Wuruk dari Jawa Barat itu. Dari para hayangan. Dari para hayangan itu, karena dulu memang terkenalnya itu. Setelah Mataram keempat, Surakarta Hadiningrat pindah kota Solo, yang terkenal Putri Solo yang cantik-cantik gitu. Nah, Kanjeng, mohon maaf sekali lagi. Nah, kecantikan-kecantikan selain Kanjeng Ratu ini kalau wanita itu di Nusantara ini mungkin kenapa banyak bule ya kan, orang-orang asing. Wah, cinta dengan Indonesia. Oh, ternyata Indonesia itu adalah woman beautiful. Nah, kalau menurut Kanjeng, wanita-wanita yang cantik ini sebenarnya dari mana aja kalau di Nusantara ini? Kalau di Nusantara itu hanya 3 wanita cantik di Nusantara itu, yaitu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Putri Solo, terus di Bali Putri Tabanan. Itu sejak zaman Majapahit. Jadi ada diistilahkan bahwa wanita yang lembut itu adalah dari Solo dengan tariannya yang lembut. Kemudian di budaya kita adalah di Pasundan atau Parahyangan terkenal dengan jaipongan, itu lebih atraktif. Dan ternyata lebih atraktif lagi adalah wanita-wanita cantik dari Tabanan Bali yang memang terkenal Ya, lebih atraktif. kanan. Matanya ngelirik kiri kanan gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Kanjeng ini kok yang dihidangkan ini sangat luar biasa sekali. Apa ini juga untuk saji Kanjeng? Ya, ini hanya ciri khas aja, ini sosis Solo aja. Oh. Tadi saya rencananya mau beli serabi Solo sama klepon Solo, ternyata sudah kesiangan jadi udah kalah. Saya bikin Kanjeng Pangeran bikin sendiri. Oh, iya, Maunya enggak. beli tuh. Ya, Bunda Dewi, Ya. Nyun Sewu, mungkin selain ini dari Solo, mungkin ada yang dari Pasundan sama yang dari Tabanan tadi. Oh iya, oh nggak dikeluarkan. Iya Kanjeng. Maaf, ini aku ada telepon masuk, saya boleh Oh, ada tamu ya? Iya, ada tamu. Ini mohon maaf Kanjeng mengganggu waktunya Kanjeng yang sangat luar biasa sekali. Tadi sebelum di sini banyak yang ngantri ingin ngobrol-ngobrol dengan Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat. Iya. Jadi ini ada paguyuban budaya Jawi butuh ketemu saya. Oh, Jadi ini iya. telepon sama saya
mau ada kepentingan gitu. Iya, Maaf iya, ya. iya. Oke. Iya. Terima kasih Iya. Rahayu Rahayu semuanya. Rahayu, Rahayu, Saudara Kanjeng. Kusen Nusantara ya, se-Indonesia Rahayu Rahayu. Water, wayang terbuka misteri. Kali ini mengulik seorang sosok wanita cantik ya Bunda Dewi Iya. ya. Kanjeng Ratu Ratu Kidul. Kidul atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Tapi mohon maaf nih, ini yang datang. Kok saya merinding ya adalah kok di samping saya aduh, kayak apa ya? Saya nggak merinding. Merinding saya. Saya nggak merinding. Cuman ngelihat baunya ini hampir sama dengan Bantar Gebang. Dalam, itu siapa dalam? Kok ada sesosok manusia kayak Putri Duyung lekar di sini nih? Ini kalau dilihat mukanya, ini adalah muka Kanjeng, bukan Kanjeng lagi, Nyai Santi Bebek ini. Seperti Nyai Roro Kidul tapi kok Eh, kayak gini ya? Pakai garuk-garuk garang itu loh. Alah-alah. Nyai Roro, ini adalah yang datang adalah Nyai Roro Boyok. Roro Boyo kesungkur. Adalah Oh. saya hadir di sini Pak Dalang. Saya tidak mau pergi dari sini. Saya mau pergi kalau ada lelaki yang tampan mendampingin saya Pak Dalang. Aduh ini permintaannya kayak berat begini toh Pak Dalang ini bagaimana ini? Mohon maaf Bunda Dewi, Iya. ini sebenarnya kok permintaannya kok minta harus laki-laki. Nah itu dia. Ini jangan-jangan tukang ngurut yang salah Ya kok bukan alamat. permintaan makanan atau Betul. minuman atau ya yang enak-enak atau Lah kalau Nyai Roro Iya. Kidul itu kan mintanya umpamanya sesaji, Tebu sapi. sajen. Nah. Ini kok mintanya Aneh. laki-laki. Jangan-jangan ini udah lama nggak disentuh nih. iya Pak kelihatannya. Dalang, buat apa sesaji saya tidak butuh. Saya mintain lelaki supaya tidak kedinginan, ini musim hujan Pak Dalang. Coba Nyai, ini saya punya enak sekali makanan saya Nyai, coba dicoba tuh Nyai. Nih, dicoba. Itu makanannya seperti laki-laki. Kalau sudah makan ini seperti laki-laki. Pedes Pak Dalang. Alah, mulutnya nggak usah dicakap-cakapin Mulutnya begitu. Mohon maaf, ini namanya Nyai Nyai Roro Roro. Kidulnya Nyai Roro Boyok tak ini. diundang Ah, datang sendiri. kelihatannya kayak Putri Duyung, lama-lama kayak ikan sapu-sapu. Coba memohon supaya di ruangan ini nih misteri, mistis. Coba berdoa, matanya merem kira-kira 7 hari 7 malam. Loh, lah nggak napas. Ngomong aja susah. Rong terang ding Ram, ya. dong water misteri kini Nyai Roro Bebek dia langsung berdoa supaya mendapatkan laki-laki yang bisa disiksa. Tang 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 dong ding dong dong ding 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 ding. Dalang, baunya kok lain Lang. Baunya enak toh aromanya. Sesuai permintaanmu. Iya. Sudah, kalau udah matanya merem, kira-kira tinggal nunggu petugas taman pemakaman. Lang, Waduh, iki baune gurih-gurih apa Lang? Melek siapa ini samping? Oh. Dong dong leng dong leng dong leng. Dimakan dirasakan nanti laki-laki seperti itu pasti maknyos. lelaki sudah ada di sebelahku Lang. Sopo iki Lang? Ini Kanjeng apa Nyai Ratu. Nyai Ratu. Nyai Ratu. Nyai Ratu Kidul. Nyai Ratu Plaza. Koyo ngene Nyai Ratu Lang. Penghinaan. Ora yakin Lang nek ngene kok Nyai Ratu ki Lang. Kalau lainnya Nyai Ratu. Membo-membo. Nah, kalau Nyai Ratu itu kan penguasa laut. Iya. Ini Iya, penguasa Ini pasar penguasa induk. makanan. Lang, Nah, orang delok seret. Seret. Nah. Oh. Oh.
pakai Loh. dolan. Persis yang diceritain sama Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat tadi. Ah. Wajahmu mirip putri dari Tabanan Bali tadi. Wah, ya bener seneng. Tapi lebih mirip Lea. Lang, Lenger lihatnya. ini permintaanku sudah datang, Lang. Ya. Lelaki tampan, lelaki muda, Lang. Akan saya suapin ini dulu, Lang. Sebagai rasa, Ah, sebagai rasa greng. gereng itu mah ini dulu sedikit aja. Ku silang. Ah, Piye. Sadurunge nyong mangan, Oh. luwe apik nyong sing nyuapi samang dhisik. Nah, betul itu. Iki mang wis lombok lambeku wis jedir ya. Aku Mau nih ratu. ditambahin. Aku nih ratu. Nek ratu ku ya kudune ya gelem sing pedes-pedes sadurunge mangan sing legi. Lah iya. Kamu itu pemuda salah ya. Kalau ratu makannya dengan slow. Ratu kok jebemblek gini lah. Itu bibirnya memang dari apem Pemalang kelihatannya. Dluwer lah. Ratu Tuban. Bunda Dewi kalau melihat Nyai Ratu begini sebenarnya bener apa enggak sih? Ya itu mau jadi-jadian lah. Oh, jangan Iya. ini yang ngepet kemarin. Benar. Bu Dewi, coba dipandang dengan jeli wajah saya. Loh, Sak pandange sebu, tak dipandang sih Joko Lolo. Takon dilancen paling ayu gilang. Ayu. Ning paling ayu sak kandang pitik. Loh, apa aku iki? Dan memang Lanangane juragan pitik loh Joko Lolo. Ini ngomong-ngomong wayang terbuka misteri ini hati-hati loh. Ini kediamannya Kanjeng Pangeran Pangeran Abiyasa, Abiyasa hati-hati. Hadiningrat. Waduh, Nggak boleh. Halah kamu kok nyerang. Surupan gilang. Orang itu kesurupan itu cantik. Ini kok kayak obral. Aku nih ratu kesurupan kaya ngono kejaran nang gilang. Kita alah kan wis kene. Galonmu ke lho. Kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat Yang sudah berkenan. sudah ya, berkenan ya, Bunda Dewi ya, mengangkat meluangkan waktunya juga. betul mengangkat water atau wayang terbuka misteri episode Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Nah, kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Ya. Tetap Sakret. Lek, Komen. pencet tombol kita. Tombol apa mang? notifikasi. Notifikasi. Pikirmu tuh mesti salah. Jangan Sesuai lupa. dengan wajahnya itu juga salah. Nah, tonton jangan ketinggalan Kalau ya, ada Bunda. salah kata. Ya silakan. betul. Kita adalah namanya Menghibur, wayang guyonan. terbuka, pemainnya seadanya dan ceritanya sekenanya. Betul. Bahagia selalu, tetap menerapkan protokol kesehatan dan jayalah Indonesia yang gemah ripah lojinawi, toto tentrem kertorajo baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rayu.